Kan ini saudara kita Kristen, namanya jangan ditutup Nandar. Abang Givension ini salah satu teman kita Kristen, dia tidak penghujat, dia orang baik yang ingin belajar ya. Dan pun kalau dia berbeda keyakinan dengan kita tidak masalah. Walaupun dia tidak mau jadi Islam juga tidak masalah. Kita bantu Bang Givension geser ke sini Nandar, ajaran iblisnya Nandar. Namanya jangan dihapus. Nanti Bang Givension saya follow ya. Aku belum follow kemarin. Oke Bang Givenson, hari ini tema saya adalah tentang ajaran iblis. Ajaran iblis ini saya merujuk kepada kejahatan-kejahatan orang secara berjamaah, secara dalam sejarah. Tapi kalau abang mau membahas kemarin tema kita di tempat Ustadz Yusuf PI boleh. Aku pertama minta maaf sama kalian kalau aku salah dalam masuk Rom ini. Aku ini adalah Kristen. Satu huruf aja maaf, 1000 kali minta maaf. Aku nggak ngerti tentang Islam. Ya, jadi tolong jangan ada yang menghujat. Apa yang saya ngerti itu yang saya bilang, dan itu yang Tuhan berikan sama aku. Apa yang Anda mengetahui tentang iman dan kepercayaan, wajar Anda bilang. Ikut ajaran Abraham, di mana kami tidak mungkin membenarkan kematian terhadap Yesus. Oke, mati baterai aku nih, baterai gini ya. Tidak mungkin kami membenarkan kematian terhadap Yesus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kami sembah, mengatakan kepada kami bahwa Isa Al-Masih wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dimatikan, dia tidak disalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ajaran ini maka merugikan orang banyak, dan juga bukan saja merugikan, tapi jangan mata gua lu tutup. Bukan cuma merugikan, tetapi ajaran ini juga membuat orang-orang menjadi menjadi brutal, teman-teman, dan berdamai dengan dosa, ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi sambil saya masih mengirim nomor rekening, aku turun dulu nih, mau balik. Boleh. Malah nih lagi cari wifi tadi. Oke. Ya, makasih semoga semua sehat-sehat Bang Tengku. Hati-hati, tetap waspada. Lemon, Unirifa, Bang Inatan Anda. Siap. Assalamualaikum. Bang Tengku, nanti aku WhatsApp ya. Siap. Nomorku ada, Bang Wan. Ada. Oh, siap. Ya. Oke, Assalamualaikum. Nah,
Jadi kalau kita bicara tentang ajaran iblis teman-teman, kita bicara tentang ajaran yang zolim. Dalam Islam zolim itu artinya apa? Tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam Islam yang benar itu adalah ketika orang benar mendapatkan pahala, orang jahat mendapatkan hukuman. Bukan malah dibalik ya. Orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang salah. Itu dalam Islam adalah ajaran yang sangat zolim atau ajaran keji. Dan ini adalah keinginan iblis untuk berlaku tidak adil. Lawan dari adil adalah zolim teman-teman. Nah, jadi sekarang kita bedah. Ada pertanyaan tentang ini merujuk kepada teman-teman Kristen ya. Ada tiga peristiwa yang saya lihat kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Pertama, peristiwa yang terjadi ketika Uza. Teman-teman kalau lihat Uza, sorry ya, ini saya bentar saya balas dulu yang di YouTube ya. Nah, Uza ini adalah salah satu orang yang dianggap bahkan dipercayai oleh banyak sekali Kristen bahwa dia itu bukan orang yang jahat tetapi orang yang soleh. Orang yang soleh itu maksudnya apa? Orang yang bahkan patuh kepada Tuhan. Dan tiba-tiba dia dihabisi oleh Tuhan karena memegang tabut Tuhan. Ini menjadi pertanyaan, kenapa orang yang berniat baik untuk membantu supaya tabut Tuhan tidak terjatuh malah dibun-bun oleh Tuhan. Ini menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, begitu juga kemudian teman-teman adanya anak suku Amalek yang tidak tahu apa-apa, dan begitu juga ada orang-orang yang suku Moab. Nah, dalam kekristenan, dalam kitab Yahudi, suku Moab ini adalah suku yang dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mau membantu orang Israel. Dan anehnya tidak pernah diutus kepada suku Amalek dan juga suku Moab seorang rasul untuk menyadarkan mereka, tapi mereka langsung diklaim sebagai orang yang akan diperangi Tuhan turun-temurun. Maka pertanyaannya muncul adalah, apakah Tuhan perjanjian lama dengan Tuhan perjanjian baru ini tidak sama secara karakter? Tuhan perjanjian lama itu bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh perzinahan Daud, ketika Daud berzina dengan Batseba menghasilkan anak zina, maka Daud tidak dibun-bun sama Tuhan, tapi yang dibun-bun adalah anak hasil zinanya. Bahkan Tuhan dengan cara menghukum Daud adalah dengan mengambil istri Daud yang tidak bersalah untuk ditiduri siang bolong. Artinya perzinahan Daud dibalas Tuhan dengan perzinahan baru. Padahal teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa agama mereka itu Tuhannya tidak menghukum kejahatan dengan kejahatan, tapi justru malah sebaliknya, kejahatan dari Daud itu dihukum Tuhan dengan cara mengadakan perzinahan baru. Nah, jadi saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian menjelaskan tentang peristiwa Daud, peristiwa Uza, peristiwa Onan, anak suku Amalek? Bisakah kalian menjelaskan kepada kami? Nah, kalau kalian bisa menjelaskan, ini akan kita jadikan sebagai bahan diskusi. Baik, saya akan naikkan satu persatu ya yang mau berdiskusi dengan saya. Halo, halo Wan, agamanya apa? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan? Untuk sementara ini dulu Di bawah dulu ya. Oke. Buat teman-teman yang tidak ada kepentingan untuk naik ke atas, jangan naik ke atas karena kita mau berdiskusi dua arah teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut teman-teman. Kita naikkan satu persatu. Yang Pak Asep saya close ya. Pak Asep sepertinya Muslim. Pak Andri Wahyono coba naik ke atas. Apakah Islam atau Kristen? Pak Andri, halo. Selamat malam. Agamanya apa Pak? Oke, Pak Andri turun ya, mungkin salah ini. Buat teman-teman yang Muslim, tolong tarik permintaan naiknya biar saya tidak kerepotan menaikkan kalian dan durasi kita habis teman-teman ya. Saya coba untuk ini mencari kebenaran ini. Borlas, nggak ada. Mana ini? Oke, teman-teman ya. Baik. Nah, kalau di dalam Islam ada satu peristiwa yang mungkin kalian akan tuduh bahwa itu juga adalah kok Tuhannya bisa membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Nah, pembunuhan di dalam Islam itu wajib ada syaratnya. Contoh,
ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, itu karena anak itu besarnya akan membuat ayah dan ibunya menjadi kafir. Artinya Nabi Khidir menghabisi nyawa orang yang sudah tahu bahwa dia nanti akan berbuat jahat. Nah, jadi teman-teman, pembunuhan di dalam Islam itu pasti ada syaratnya, pasti ada alasannya. Tetapi apa alasan Uzza dibunuh Tuhan? Apa alasan anak kecil suku Amalek dibunuh Tuhan? Apa alasan kemudian anak hasil perjinahan Daud dihukum Tuhan? Dan kalian tahu tidak? Karena adanya kisah Daud yang dihabisi anak hasil jinanya. Di Irlandia, 796 anak kecil ditemukan dalam septic tank. Dan kalian tahu, ternyata gereja tidak mau memakamkan anak-anak ini secara gereja karena anak-anak ini diduga hasil dari perjinahan. Saya akan tunjukkan data-datanya, teman-teman. Kali ini akan kita tunjukkan implikasi dari ajaran-ajaran iblis, teman-teman. Ya, baik, saya akan tunjukkan kepada Anda semua ada dampak dari ajaran ini. Ya, dampaknya ada, teman-teman, bukan tidak berdampak, berdampak, teman-teman. Ini baik, saya tunjukkan kejamnya Oten. Ya, kita lihat kejahatan. Oke, pertama saya akan tunjukkan dulu ribuan anak suku Indian ditemukan. Oke, satu. Izin saya buka data dulu sekitar 5 data biar teman-teman bisa melihat banyak saya ini ya. Asimilasi paksa. Kemudian, jadi ajaran ini memang berdampak, teman-teman. Ada korbannya, teman-teman. Ya, korbannya itu jelas. Dan kalau memang teman-teman mau nih, saya kasih lagi di sini 1 2 3 yang ajaran kejahatan. Nah, ini 796 mayat anak kecil ditemukan di septic tank bekas sekolah Kristen Katolik, teman-teman ya. Kita lihat di sini 1 2 3. Nah, ini. Oke, kita tunjuk satu-satu ya. Baik. Pertama, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, mengerikan, dengan ditemukannya ribuan makam anak suku Indian ditemukan di bekas sekolah asrama Kanada. Teman-teman, tadinya itu hanya ditemukan sekitar ratusan. Ini dirilis oleh National Geographic di tahun 2021 dan tahun 2021 sangat gempar. Nah, pertama, teman-teman, makam anak-anak suku Indian ini hanya ditemukan sekitar ratusan. Tidak lama kemudian, teman-teman, ternyata ditemukan menjadi banyak korbannya. Nah, ini dirilis tahun 2021. Saya akan bacakan, teman-teman ya. Pada tanggal 28 Mei 2021, perwakilan dari Kamloops ini adalah salah satu lembaga dari gereja Katolik, asrama gereja Katolik ya. Tusqueams Nation melaporkan menemukan sisa-sisa 215 anak yang dikuburkan di atas Kamloops Indian Residence School yang dikelola ini gereja Katolik nih. Lahan ini dikelola oleh gereja Katolik di British Columbia tahun 1890 sampai 1978. Sebagaimana dilaporkan Reuters, beberapa minggu kemudian pada tanggal 24 Juni, Cowessess First Nation mengumumkan bahwa pemindahan radar mendeteksi hingga 751 kuburan tak bertanda di situs Maryvale Indian Residential School dan di Saskatchewan. Situs ini dikelola oleh gereja Katolik dari tahun 1899 sampai 1997 menurut BBC News. Nah, kemudian pada tanggal 30 Juni, perwakilan dari Lower Kootenay Band, sebuah kelompok anggota Tunaksa Nation, mengungkapkan bahwa pencarian baru-baru ini berada di lokasi bekas sekolah misi Santo Eugenius Mission School yang buka dari tahun 1890 hingga 1970. Mereka menemukan 182 kuburan dangkal lainnya yang berisi jenazah anak-anak. Sebagaimana dilaporkan oleh CNN, suku penelakut tidak merinci bagaimana kuburan-kuburan di pulau ini terdeteksi atau apakah jenazah telah ditemukan menurut CBC. Nah, ini dampak dari kejahatan setan yang mengaku sebagai anak Tuhan, teman-teman ya. Ini kita sekali lagi tegas katakan ini iblis, teman-teman ya. Ini iblis, teman-teman. Sekali lagi saya katakan ini iblis. Beberapa anak yang meninggal di Kamloops berusia 3 tahun. NPR melaporkan dan laporan dari mantan murid-murid di puluhan sekolah asrama di sana menggambarkan adanya pelecehan dan penelantaran yang sistematik. Jumlah kematian murid di sana selama beberapa dekade berjumlah ribuan menurut laporan pemerintah yang dikeluarkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada, Truth and Reconciliation Commission of Canada. Pada tahun 2015, anak-anak yang meninggoy sering dikubur di halaman sekolah sehingga pihak berwenang dapat menghindari biaya pengiriman ke rumah keluarga anak-anak itu. Ini ajaran iblis, teman-teman. Ini benar-benar ajaran iblis. Ini dia
ada Indian Resident School yang digunakan untuk suku Indian diasimilasi paksa, teman-teman ya. Anak-anak suku Indian diculik dari rumahnya lalu mereka diasimilasi paksa sehingga pada akhirnya mereka mati satu persatu di situ. Selama hampir 150 tahun, bayangkan teman-teman ya, 150 years di Kanada dari tahun 1863 hingga 19 ini kejahatannya bertahun-tahun ya. Kejahatannya dilakukan bertahun-tahun, sistematik dan terkoordinir kejahatannya. Lebih dari 130 asrama seperti Kamloops, Merewol, Santo Eugenie dan Pulau Cooper didanai oleh pemerintah Kanada, dan hingga tahun 1969 banyak sekolah dioperasikan oleh gereja-gereja Kristen, saudaraku. Sekolah-sekolah ini secara paksa memisahkan anak-anak pribumi dari keluarga mereka. Sekolah mengisolasi mereka dari komunitas dan budaya mereka. Menurut Indigenous Foundation, sebuah situs web untuk First Nation Studies program di University of British Columbia, selama waktu itu lebih dari 150.000, Allahu Akbar teman-teman ya, selama waktu itu 150.000 anak-anak pribumi di Kanada menghadiri sekolah-sekolah ini. Yang terdata meninggal seribuan itu yang ditemukan. Sebagaimana dilaporkan Indian Country Today, anak-anak itu berasal dari keluarga First Nation atau bangsa pertama suku Indian, Métis, masyarakat adat di beberapa bagian Kanada yang merupakan keturunan pribumi dan Eropa. Hingga 1951 semua anak pribumi berusia 7-15 tahun diwajibkan oleh hukum untuk bersekolah di sekolah asrama menurut Indigenous Foundation. Namun pelecehan terus berlanjut selama sekolah beroperasi dan para murid menerima perlakuan kejam dan terkadang fatal, kata perwakilan Lower Kootenay Band dalam sebuah pernyataan 30 Juni. Ini ajaran iblis, sekali lagi saya katakan inilah ajaran iblis teman-teman, dan ini sistematik. Di sekolah, anak-anak dari segala usia mengikuti aturan ketat yang membatasi penggunaan bahasa pribumi dan melarang praktik tradisi dan adat istiadat mereka. Melanggar aturan berarti hukuman yang keras. Dengan mantan murid-murid tersebut menggambarkan pelecehan yang mengerikan di tangan para staf sekolah asrama, fisik, seksual, emosional, dan psikologi menurut Indigenous Foundation. Josh Guerin, mantan kepala Musqueam Nation yang bersekolah di Cooper Island Residential School di British Columbia, mengingat bahwa salah satu instruktur Sister Mary Baptist memiliki persediaan tongkat panjang dari setebal tongkat biliar. Ketika dia mendengar saya berbicara bahasa saya, dia akan mengangkat tangannya dan membawa tongkat itu ke saya, menurut Indigenous Foundation. Dari tahun 2007 hingga 2015, penduduk asli yang merupakan mantan murid-murid di sekolah-sekolah asrama di Kanada mengajukan hampir 38.000 klaim atas cedera yang disebabkan oleh kekerasan fisik dan seksual di sekolah-sekolah tersebut menurut CBC. Bagi ribuan anak, pelocohan dan pengabaian yang merajalela di sekolah-sekolah ini sangat mematikan. Pada tahun 2015, laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendokumentasikan 3.200 anak yang meninggoy saat berada di sekolah-sekolah asrama, tetapi jumlah kematian bisa 10 kali lebih tinggi daripada itu, teman-teman ya. Biadab, teman-teman ya. Dan ini pengakuan dari Katolik sendiri, teman-teman. Ini pengakuan dari Katolik, situs Katolik, hidupkatolik.com. Ini pengakuan mereka. Ketika asimilasi hancurkan masa depan suku Indian, Paus Fransiskus meminta maaf agar proses penyembuhan dan rekonsiliasi dapat berlanjut. Begitulah teman-teman, ditampar pipi kiri kasih kanan. Maksudnya adalah ketika kalian dipijak kepada kalian, kepala kalian dipijak dan kalian dihabisi nyawanya, maka ketika mereka meminta maaf, berikan pipi kalian sebelahnya. Ini yang terjadi. Haleluya, haleluya. Ya, tidak perlu, nggak usah pakai haleluya. Nanti kita nanti kalau takbir dikatakan takbir kita marah ya, gitu. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Ajaran iblis adalah ajaran yang sangat berdampak buruk bagi orang-orang yang menjadi korban, teman-teman. Maka korban anak-anak ini itu dipaksa untuk mengikuti ajaran Kristen, dan istilah ini disebut dengan asimilasi paksa. By the way, ini bukan satu-satunya kasus. Saya akan tunjukkan lagi kasus yang juga cukup mencengangkan, yaitu ditemukannya 790 anak. Ini baru kasus yang terungkap.
Belum kasus yang disembunyikan, teman-teman. 796 mayat bayi ditemukan dalam tangki septik di rumah penjagaan rahib di Ireland. Inilah rumahnya, teman-teman, ya. Ini anak-anaknya. Yang menjaganya adalah biarawati. Ya, saya tunjukkan. Tapak itu merupakan sebahagian daripada institusi yang dikendalikan oleh sekumpulan rahib Katolik dari tahun 1925 hingga 1961 yang menempatkan wanita hamil di luar nikah dan anak-anak mereka. Saya bacakan. Penyelidikan Sir Catherine Cowley, seorang sejarawan tempatan pada tahun 2014, mendapati sebanyak 796 anak-anak terdiri daripada bayi yang baru lahir hingga berusia 9 tahun telah direkrut meninggal dunia, namun tiada satupun catatan pengebumian. Ini bahasa Malaysia, ya. Pihak berkuasa Ireland bakal memulakan kerja-kerja penggalian di tapak bekas rumah dan akan ditemukan, teman-teman. So, inilah ajaran sesungguhnya yang datang dari iblis yang mengorbankan anak yang tidak berdosa dan menghabisi mereka yang tidak bersalah hanya karena mereka tidak seagama. Ini biadab, teman-teman. Saya bertanggung jawab dengan omongan saya. Ini adalah iblis yang menjelma menjadi manusia, bukan lagi manusia. Dan ini baru 2 case yang akan saya tunjukkan, teman-teman. Sebenarnya teman-teman akan mendapatkan beberapa. Ada salah satu nama peristiwa yang sangat keji. Namanya adalah Magdalene Laundrie. Teman-teman silakan di cross check di chat GPT. Teman-teman akan mendapatkan situsnya. Magdalene Laundrie adalah salah satu institusi di mana di situ perempuan yang dianggap pesundal dan perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah itu ditempatkan di Magdalene Laundrie dan dijadikan budak pekerja untuk produksi sebuah perusahaan dan mereka tidak digaji. Kejam sekali, teman-teman. Dan teman-teman tahu tidak alasannya apa? Ini adalah implikasi dari kejadian Daud yang berzina tapi tidak dihukum, tapi yang dihabisi nyawanya adalah anak hasil perzinahannya. Jadi wajar 796 anak ini dibuang begitu saja karena dia adalah anak hasil perzinahan. Dan dulu mereka tidak mau memakamkan anak ini secara agama karena anak ini adalah anak hasil perzinahan. Saya akan buktikan nanti jurnal ilmiah menunjukkan bahwa memang pada waktu itu Katolik memiliki ajaran tidak mau memakamkan secara Katolik anak-anak hasil perzinahan berdasarkan kitab suci mereka, di mana di mana anak David atau anak Daud dibunbun oleh Tuhan karena kesalahan bapaknya. Jadi jangan pikir nggak ada implikasi, jangan berpikir bahwa ini nggak ada kaitannya dengan kitab suci. Sungguh ini semuanya adalah hal yang memang ada dalam kitab suci, teman-teman kita Kristen. Jadi baik, saya akan tunjukkan lagi beberapa data, teman-teman. Data saya memang sadis, data saya memang sangat mengerikan, dan kalian akan melihat bahwa data ini adalah data yang tidak kaleng-kaleng karena saya tidak mau mengambil dari sisi Islam saja. Kalau kami yang memberikannya, kalau Islam yang menulis, tentu kalian tidak percaya. Dan saya akan tunjukkan lagi kejamnya ajaran Oten. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian genosida Rwanda. Saya akan bacakan salah satu peristiwa terkeji lagi. Saya akan menceritakan tentang kisah suku Tutsi dan Hutu yang bertengkar, kemudian mereka saling baku hantam. Terjadilah genosida di Rwanda. Mungkin kalian bilang begini, oh kan genosida Rwanda nggak ada kaitannya dengan agama, Unirifa. Really? Kalau memang tidak ada kaitannya dengan agama, kenapa para pelaku yang dihukum adalah pastor dan juga suster? Maka saya akan ceritakan kepada kalian. Jadi ketika suku Hutu, suku Tutsi ini bertengkar, jadi suku-suku yang sedang dikejar oleh suku lainnya, mereka itu berharap berlindung di sebuah gereja. Mereka masuk ke dalam gereja berharap dapat bantuan perlindungan dari Tuhan mereka dan para biarawati mereka. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Justru gereja yang dimana suku yang sedang berperang ini berada dan bersembunyi diperintahkan oleh biarawan, pastor dan susternya untuk dibakar, sehingga ratusan korban jiwa ada di dalam gereja yang sengaja dibakar, yang diperintahkan oleh pastor dan gerejanya. Makanya peristiwa atau tragedi Rwanda itu
orang yang diduga menjadi pelaku kejahatannya itu adalah pastur dan juga suster. Maka saya akan sebutkan nama pasturnya, teman-teman. Ya, ini penting buat teman-teman ketahui. Sejarah genosida Rwanda kita ambil dari situs yang beredar ya. Pertama dari BBC dulu. Jadi kalian pikir, oh Rwanda tidak ada kaitannya Unirifa? No, ada kaitannya dengan keagamaan karena pelaku kejahatannya adalah pastor dan juga suster. Sekitar 85 penduduk Rwanda, 85% penduduk Rwanda adalah suku Hutu, tetapi minoritas Tutsi telah lama mendominasi negara tersebut. Pada tahun 1959 suku Hutu menggulingkan monarki Tutsi dan puluhan ribu orang Tutsi melarikan diri ke negara-negara tetangga termasuk di Uganda. Sekelompok orang Tutsi yang diasingkan membentuk kelompok pemberontak Front Patriot Rwanda atau RPF yang menginvasi Rwanda pada tahun 1990 dan bertempur melanjut hingga kesepakatan damai tahun 1993. Pada malam 6 April 1994 semua pesawat yang membawa Presiden Juvenal, ini adalah kejadian kenapa terjadi genosida Rwanda, teman-teman ya. Nah, asal kalian tahu bagaimana genosida itu dilakukan, teman-teman, inilah korban-korbannya ya. Dengan pengorganisasian yang cermat, daftar nama-nama penentang pemerintah dibagi menjadi kepada, ini memang urusan politik, tapi asal kalian tahu para tersangka yang membun-bun termasuk pastor dan juga gereja ya. Bukan gereja, sorry, pastor dan suster. Saya akan tunjukkan datanya. Ini dia, ini sisa tulang belulangnya. Ini pada akhir pembantaian 100 hari sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat telah terbun-bun. Ini saya tunjukin kepada kalian semua. Ada salah satu gereja yang di gereja tersebut nih, mungkin bukan di sini kali ya. Ini memang asal muasal pertengkarannya memang bukan agama, tapi salah satu tersangka, ada beberapa tersangka yang ternyata adalah pastor dan juga suster, teman-teman. Nah, mereka memerintahkan untuk membakar ya. Oke, sebentar saya ambil dulu datanya, bukan ini ya. Ya, apalagi nanti kita bahas tragedi Poso, teman-teman. Sebentar saya coba ambil dulu datanya. Ya. Pastor ada 3 suster yang ikut membakar dan ada beberapa pastor. Ya, ini dia. Dari Tempo kalau tidak salah, ini saya sudah buka kemarin. Nah, setelah 21 tahun buron, pelaku genosida di gereja Rwanda akhirnya ditangkap. Nah, ini saya tunjukin kepada kalian. Nama pelakunya adalah, saya sebutkan namanya, nanti kita akan tunjukin, ini dia ya. Nah, nanti kalian akan tahu bagaimana kelakuan bagaimana kelakuan anak-anak iblis ini ya. Nih. Dari Tempo, setelah 21 tahun buron, pelaku genosida di gereja Rwanda akhirnya ditangkap. Pelaku dibantu pastor paroki menghabisi para pengungsi yang berlindung di sebuah gereja dari genosida suku Tutsi di Rwanda tahun 1994 ya. Yang membantu untuk genosida ini adalah seorang pastor, teman-teman. Itu terjadi, teman-teman ya. Nah, kita lihat bagaimana seorang pastor dan juga suster-susternya. Nah, ada namanya adalah ini dia. Ya, kita tunjuk. Nah, di mute dulu bro, di mute dulu ya. Kita tunjuk, di mute dulu ya bro. Bentar ya. Mungkin saya tunjukin dulu beberapa pastor yang terkait. Mana ya? Nah, ini dia. Ini ya, nama pastornya ini. Nah, ini dari antara pastor Katolik dihukum 15 tahun karena terlibat pembunbunan. Pengadilan Kejahatan Perang PBB untuk Rwanda Rabu menghukum seorang pastor Katolik Roma 15 tahun penjara atas perannya dalam pembunbunan massal tahun 1994. Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda ICTR menyatakan pastor Atanase Seromba, ini dia nama pastornya ya. Pastor Atanase, dan ini bukan satu-satunya, teman-teman. Ada sekitar 3 pastor yang kabur kemudian ditangkap dan dihukum, dan kemudian ada 3 suster yang juga menjadi tersangka. Nah, ini adalah pelaku kejahatan yang mensupport dan bahkan memerintahkan untuk membakar gereja di mana ada suku Tutsi yang sedang berlindung, teman-teman, di gereja itu.
Ini teman-teman, kalau kita bicara tentang penjajah, udah, saya tidak mau membawa data-data yang sudah kalian ketahui. Saya mau nggak kasih data yang kalian jarang buka. Kalau tentang penjajahan itu nggak perlu saya kasih data, kalian udah tahu semua. Saya akan kasih data yang jarang kalian buka, ya. Data-data saya ini data-data yang jarang kalian angkat. Oke ya, kalau penjajahan itu kalian nggak perlu saya carikan data, kan kalian tahu sendiri itu. Oke, Paman Sam, silakan dibuka mic Anda. Tema kita adalah ajaran iblis. Monggo. Halo Paman Sam, silakan dibuka mic-nya. Itu cerita-cerita apa yang kau ceritakan, Ripa? Itu bukan cerita, itu sejarah. Tragedi Rwanda itu sejarah. Tragedi Bukan sebuah tentang... dalil itu. Kalau menunjukkan sebuah dalil, tunjukkan dalil yang terletak di dalam Alkitab atau Al-Quran gitu. Jangan. Kalau saya sedang membahas sejarah, tidak mungkin dari kitab suci. Sorry, ini bukan sekarangan, ini sejarah. Tragedi Rwanda itu sejarah. Itu sejarah yang nulis siapa? Sekarang yang dipercayai sejarah buatan orang atau sejarah buatan Oke, sejarah yang saya bacakan itu dipublish oleh situs berita yang ada badan hukumnya. Kalau kau mau bantah, kau bantah sudah. Kau mampu bantah. Sekarang sejarah itu buatan manusia atau buatan Tuhan? Kitab kau ditulis orang atau ditulis Tuhan kau? Ya itu kan ada itu perkataan Kitabmu itu perkataan ditulis Tuhanmu atau ditulis orang. Oke, tunjukkan kepadaku perkataan yang dituliskan. Apakah semua isi kitabmu ditulis disampaikan oleh Tuhanmu? Ya itu yang itu ditulis sesuai perkataan. Saya tanya, tolong manusia. Pertanyaan saya kau jawab. Apakah semua kitabmu itu berasal dari perkataan Tuhan? Jangan macet. Kalau berani menantang saya, mendebat saya, kau tanggung jawab. Jangan kau kabur setelah lempar. Hei, kau jangan main hit and run aja. Kalau kau berani membantah Bunda Gembala ini, minimal kau kasih data. Jangan pakai congortologi kau kabur mencret. Hantu belau. Kok kabur hantu belau? Hei, kalau berani membantah Bunda Gembala, tolong tanggung jawab. Udah naik nih kau bunuh-bunuh nih. Kau mau membantah sejarah, jangan kau pakai congortologi. Yang ku publish, yang ku kutipkan ini adalah situs-situs yang bisa diakses oleh seluruh orang, yang mungkin saja kalian tidak baca. Aku pencari informasi, pelajar. Aku sengaja carikan situs yang mudah kalian akses biar kalian tidak susah cari. Kalau aku kasih jurnal ilmiah, walaupun aku punya, belum tentu kalian baca. Maka situs yang mudah ku akses, ku berikan kepada kalian. Kalian bisa screenshot, kalian boleh pelajari. Oten, kalau kalian mampu bantah, naik ke sini bantah saya. Bukan curhat nangis mencret kau. Ada-ada aja kau. Pakak aja tuh mas. Ya, oke, saya naikin satu-satu lagi ya. Sudahlah membantah tapi nggak mampu pula bertanggung jawab. Halo Alianto. Halo Alianto. Oke, turun aja ya bro. Ingat teman-teman, Bunda Gembala kalian ini adalah orang yang harus menempatkan marah dan ramah pada tempatnya. Kalau kalian baik-baik nanya, ya, nggak sok pinter, nggak sok tahu, nggak ngaku-ngaku anak teos tapi kelakuan kayak setan, Bunda Gembala kalian akan lembut sekali. Ya, saya akan menjadi ibu peri buat kalian. Dan saya akan temani kalian mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya akan capek-capek bacakan buku buat kalian. Saya nina bobokkan kalian. Saya carikan datanya buat kalian. Tapi kalau kalian kelakuannya ke anjing-anjingan, kuludahi kalian nanti. Kau pikir aku ustazah? Aku nih apologet, bukan ustazah. Aku bukan ustazah, aku calon ustazah. Mungkin sekitar 5 tahun lagi lah aku jadi ustazah ya. Sabar dulu, kupuaskan dulu jadi apologet dulu, biar mencret kalian semua. Mau membantah Bunda Gembala tapi nggak ada kemampuan, tak jepret lubang hidungmu nanti. Ya. Ya. Trivena, oh Trivena mau naik. Oke, Kak Trivena naik. Ada Rion emosi di sebelah. Anak-anak tuh kan memang itu kelakuan. Halo BM, agamanya bro? Agamanya bro? Agama bro?
agama bro? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan bro? Tidak turunkan. Oke bang, maaf ya bang ya, aku memang kayak gitu bang orangnya bang, tapi hatiku nggak sejahat itu bang. Memang kayaknya aja aku judes, tapi ya judes sih, tapi sama orang yang jelas lah judesnya. Begitu teman-teman ya. Bunda Gembala ini bukan orang yang bisa kalian atur-atur ya. Kalian nggak bisa intervensi saya ya. Donatur aja nggak bisa intervensi saya loh, apalagi kalian yang nggak jadi donatur. Maaf ya, Bunda Gembala ini independen ya, independen tapi bukan ngeyel juga. Bunda Gembala bukan orang ngeyel juga. Kalau yang kalian sampaikan itu ada dalilnya dan itu nasihat, pasti Bunda Gembala terima ya. Oke, Liva Kartini, halo. Sebelum kita kasih data selanjutnya, halo Liva Kartini, halo. Halo Kak Liva. Oke, turun dulu. Halo Bu Kartini. Bu Kartini. Bu Kartini. Bu Kartini. Oke, turun dulu. Baik, kita lanjut kasih data lagi. Nah, bahkan tragedi Rwanda yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama, itu juga melibatkan anak-anak teos, teman-teman. Tadi saya sudah tunjukkan data, sekarang saya tunjukkan data lagi, teman-teman, dari BBC. Ya, dari BBC. Kita translate dulu karena ini berbahasa Inggris. Oke. Ini dia teman-teman ya. Nah, tadi pastor Katolik ya, guys. Nah, ternyata merata, teman-teman. Oke, bentar dulu aku gedein dulu ya. Kecil sekali, mata bunda kalian nggak lihat ini. Ini dari BBC News ya. Ini dari BBC News ya. Pendeta membantu genosida Rwanda. Ini kok anak-anak setan ini teman-teman ya, anak-anak setan ini. Seorang pendeta di gereja Masehi Advent hari ke-7 telah dinyatakan bersalah atas genosida oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda. Pria berusia 78 tahun itu tampak lemah di pengadilan. Elizapan Ntakirutimana. Nah, ini dia nih hantu belaunya teman-teman ya. Hantu, mukanya kayak hantu, kelakuan kayak setan, muka pun enggak. Tuh pak, minimal ganteng pak. Ini muka kayak gini, kelakuan kayak hantu belau pak. Ya, ngaku pula anak Tuhan ya pak ya, ngaku-ngaku anak Tuhan ya pak. Nih, para juri mengatakan mereka mempertimbangkan karakter baiknya sebelumnya dan juga kesehatannya lemah. Pengadilan yang berpusat di Arusha, Tanzania, mendengar bahwa pendeta tersebut secara pribadi telah mengantar para penyerang Hutu ke tempat-tempat di mana suku Tutsi berlindung. Putranya Dr. Gerard Ntakirutimana dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena membunuh warga sipil Tutsi. Hingga 1 juta orang dikatakan telah terbunuh dalam serangkaian pembantaian oleh milisi ekstremis Hutu. Jadi suku Tutsi yang berlindung di gereja berharap mendapatkan bantuan dari Tuhannya, malah gosong terbakar di gereja tersebut. Ini kelakuan dari anak teos teman-teman. Biadab teman-teman, biadab. Makanya aku bilang ya, kalau dia ngaku anak Tuhan teman-teman, biasanya tuh kayak anak setan teman-teman. Jadi hati-hati yang ngaku anak Tuhan ya. Biasanya tuh kayak kelakuan kayak setan. Terima kasih buat diri sendiri yang telah membeli handset ini ya. Aku yang beli sendiri loh guys. untuk menopang kemampuanku dalam bersuara. Oh Yurifa Waria, aku warwerwor. Kau nggak lihat wajahku yang manis ini nggak cocok jadi warwerwor? Kau bilang 2 anakku 2 biji anakku kuselepet, kok kau bilang aku warwerwor? Mama kau warwerwor. Mungkin ibumu mungkin warwerwor. Gitu ya. Begitu teman-teman ya, begitu ya, ku selepet kalian nanti kalau kau bilang pula aku warwerwor. Kau Oke teman-teman ya, jadi satu itu, dan selanjutnya kita tunjukkan lagi ada kejadian yang juga cukup sangat menyedihkan ya. Saya tunjukkan lagi teman-teman, kejamnya setan. Nah sekarang kita bermain ayat teman-teman. Nah, kita akan tunjukkan ayat 1. Kita akan bacakan ayat pertama. Ulangan pasal 22 nomor 20 ya. Membunbun perawan yang tidak perawan pada malam pertamanya.
ini terdapat di Ulangan 22 nomor 20. Tuhan pribadi pertama teman-teman kita Kristen ini atau bapaknya Yesus memerintahkan untuk menghabisi nyawa perempuan yang tidak virgin pada malam pertamanya. Dibun-bun pada malam pertamanya. Au crot ya. Kasihan nggak jadi malam pertama. Untung aku gak hidup di zaman itu. Untung aku bukan Bani Israel ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Aku adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat aku jadi Bani Israel. Seandainya aku tidak perawan pada malam pertama, sudah dirajam aku sampai mati, guys. Habis aku guys. Itu ya. Sekarang kita pindah ke Ulangan 17 ayat ke-12. Kita baca teman-teman. Ulangan 17 nomor 12. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus meninggoy teman-teman. Tidak mau mengikuti perintah imam saja, metong. Iri banget teman-teman. Untung aku bukan Bani Israel teman-teman. Kalau kamu pintar, kamu ke Room Edis dong. Kalau kamu pintar, cerdas, berani nggak sama Edis? Ya Edis bisa nggak? Kamu berani nggak menanggung? Kamu naik ke sana. Iya nih aku. Yaudah aku coba ya. Videonya. Ini. Yaudah nih, bentar aku masuk tempat Edis ya. Iya tunggu, aku nih tempat Edis dulu. Sabar kau. Mona, diam dulu Mona. Ngomong mulu kau nih. Mana buktinya? Ya diam dulu kau. Kau ribut aja aja. Kenapa sih? Kau aneh ini ya. Teman-teman, abang-abang 1.500 ya, dibantu dong di follow akun saya nih. Ini akun kecil loh abang-abang ya. Kalau berani naik ke rombang Diam dulu Edis. kau Mona. Itu nampak kau itu jaringan uni saya itu. Jaringannya apa kena itu. Kenapa ribut kali? Kau laki-laki loh. Kabur dia, kabur. Mama berketombean kau ini. Dia sopan Kabur gak kan, sih? repanya kabur. Sopan gak jadi orang gitu? Sopan dikit kenapa gitu? Baca salam dulu, agamamu apa, gini. Apa yang kau banggakan dari Edis? Edismu itu gak selepel dengan saya itu. Sekarang tanya, kata Edis begini, Yesus punya Tuhan, Anda percaya nggak? Kata Edis, kabur Anda kan? Kabur. Makanya saya bilang, masa Tuhan punya Tuhan, ini gimana ceritanya? Di Komal Edis ngangguknya dia sampai angkuk kaki. Nah, nek Komal Muslim langsung metong-metong, dikatakan on off Tuhannya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aneh nih. Di Edis, iya benar juga lo, kata Edis benar lo, ini lo. Nah, nek Komal Muslim lah metong, nggak bisa jawab. Apa yang ngangguk-anggukkan Komal Edis apa? Lawan saya aja nggak kayak begitu dia. Aduh. Punya Tuhan, hamba Tuhan. Mama pun jadi hamba. Mama hamba Tuhan. Aneh ini. Lanjut nih. Aduh, ini ternyata HP aku yang untuk kuota mati barusan. Mat. Aku saya nggak pakai wifi guys. Di kosan aku tuh wifi-nya nggak bagus. Kamu kos ya, Rifa? Apa? Kamu kos ya? Hah? Kau masih kos ya? Ya aku memang ngekos aku pergi keluar kota, bukan di rumahku. Aku pergi keluar kota, yang ngekos lah keluar di luar kota. Ada aja kau. Aduh, mati lagi ya. Apa agamamu Cengor? CGR apa? Lagian kenapa emangnya kos? Memang kau udah punya rumah? Kau udah punya rumah kau? Hah? Hei, kau udah punya rumah belum? Aku kalau dikatain misalnya jelek sama orang jelek, aku nggak terima. Begitu juga dikatain miskin sama orang miskin, aku nggak terima. Minimal kau harus kaya dulu dari aku. Hah? Kalau ngatain fisik itu minimal kau tahu diri dulu. Misalnya kau ganteng, ngatain aku jelek nggak apa-apa. Kau kaya ngatain aku miskin nggak apa-apa. Tapi kalau kau juga lebih miskin daripada aku, makan kau aja kembang kempis, jangan kau ngeji-ngeji aku. Aku lepek kau nanti. Iya. Ya teman-teman ya, jadi
Ya, silakan. Halo, yang mau diskusi, kita bahas ajaran sibilis ya. Givension Pasaribu, Bang Givension. Ini Bang Givension ini kalau nggak salah yang tadi malam tempat Ustaz Yusuf PI ini. Buka kamera dong, Bang. Tolong, Bang. Rifa, Apa? saya mau diskusi tapi kau kasih. Ah, nggak layak kau diskusi sama aku. Halo, Bang Givension. Ya, halo, selamat malam. Buka kamera, Bang Givension. Aduh, hanya aku yang buka kamera. Aku juga buka kamera nih. Wajar kalau host kan? Si Nandar kan lagi ini dia lagi save ya, shiftnya lagi ganti sama aku. Buka lah, Bang. Nah, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat datang Bang Givension di Komal Nandar, tempat saya berada. Abang sehat? Puji Tuhan sehat. Tolong turunkan ininya ke bawah. Teman-teman, perkenalkan, ini saudara kita Kristen. Namanya jangan ditutup, Nandar. Abang Givension ini salah satu teman kita Kristen. Dia tidak penghujat, dia orang baik yang ingin belajar ya. Dan pun kalau dia berbeda keyakinan dengan kita tidak masalah. Walaupun dia tidak mau jadi Islam juga tidak masalah. Kita bantu Bang Givension. Geser ke sini, Nandar, ajaran iblisnya, Nandar. Namanya jangan dihapus. Nanti Bang Givension saya follow ya. Aku belum follow kemarin. Oke, Bang Givension, hari ini tema saya adalah tentang ajaran iblis. Ajaran iblis ini saya merujuk kepada kejahatan-kejahatan orang secara berjamaah, secara dalam sejarah. Tapi kalau abang mau membahas kemarin tema kita di tempat Ustaz Yusuf PI, boleh. Bang Givension boleh bertanya saja, boleh membahas tentang kemarin yang saya kasih ayat-ayatnya tentang Tuhan yang tidak terlihat. Boleh Bang Givension? Silakan. Nandar, ajaran iblisnya digeser biar namanya nggak ketutupan. Teman-teman, perkenalkan ya, jangan ada yang menghujat Bang Givension Pasaribu. Beliau orang baik, saya tidak pernah mendengarkan beliau menghujat. Beliau mencatat setiap apa yang saya sampaikan. Kita hargai beliau, kita berikan tempat terbaik buat Bang Givension untuk kita temani belajar ya. Bukan berarti Bang Givension harus jadi Islam, tidak. Tapi saya sangat menghormati orang-orang yang mau belajar. Oke, Bang Givension, Bang Pasaribu aja aku panggil ya, Bang Pasaribu ya. Bang Pasaribu, silakan, ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, terima kasih kawan-kawannya. Terima kasih sama kakak host yang mengizinkan saya untuk kasih waktu untuk ngomong. Sebelum saya bicara, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun aku salah, aku pertama minta maaf sama kalian. Kalau aku salah dalam masuk room ini, aku ini adalah Kristen. Satu huruf aja, maaf 1000 kali minta maaf, aku nggak ngerti tentang Islam. Ya, jadi tolong jangan ada yang menghujat. Apa yang saya ngerti itu yang saya bilang, dan itu yang Tuhan berikan sama aku. Apa yang Anda mengetahui tentang iman dan kepercayaan, wajar Anda bilang. Kalau nggak Anda bilang, berarti itu dosa Anda. Maaf jika bukan kayak gitu ya. Nah, tentang yang kakak bilang tadi tentang tema ajaran iblis. Nah, menurut saya dan menurut pengetahuan saya tentang yang saya tahu tentang ajaran iblis, tentang di bagian Alkitab itu ada dibilang setiap ajaran itu adalah sangat-sangat baik dari iblis. Tapi kebaikannya itu enggak ada merespon yang percaya dengan Tuhannya ya. Bukan saya bilang sama si A antas si B. Enggak percaya dengan si Tuhannya, bahwa ajaran yang ia terima tak ada respon dari kita. Satu contoh, satu orang mau bantu kita, itu niat baik, dia jelas baik, tapi niat dia untuk membantu kita ada yang diambil dari kita, bahkan lebih besar yang kita dibantu. Itulah ajaran iblis. Terima kasih. Teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman tolong dimaklumi ya. Pertama, Bang Pasaribu kesulitan berbahasa Indonesia. Ya, beliau sudah mengatakan kemarin, beliau kurang bisa mengambil diksi-diksi yang tepat untuk berbicara. Jadi saya berusaha untuk memahami Bang Pasaribu dengan bahasa Bang Pasaribu. Begitu juga Bang Pasaribu ya, kalau ada yang saya sampaikan tidak dimengerti, tolong ditanyakan ulang ya Bang. Oke? Yo. Oke. Baik Bang Pasaribu,
Saya tangkap pernyataan Bang Pasaribu. Menurut Bang Pasaribu, ajaran iblis itu adalah ajaran yang membantu orang lain. Tapi bagaimana tadi? Coba diulangi lagi sedikit. Ajaran iblis itu orang yang percaya sama Tuhannya tak ada respon. Sama Tuhannya tidak ada respon. Ya, satu contoh. Niatku untuk membantu kakak. Nah, kakak ini sebenarnya menerima bantuan itu, tapi gara-gara ada yang saya mau ambil dari kakak yang lebih besar yang dari kakak kasih. Berarti enggak ikhlas. Jadi maksud Bang, ya paham. Artinya menurut Bang Pasaribu adalah ajaran iblis itu adalah ketika orang membantu orang lain tapi punya niat untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Nah itu ya. Nah tapi saya mau memberikan salah satu ajaran iblis kepada Bang Gerson ya. Abang silakan, ada Bible di situ? Ada. Buka Yohanes pasal 8 nomor 37, silakan. Pasal 8 ayat 7. Pasal 37. Oh, pasal 37. Siap. Pasal 37 ayat Yohanes pasal ke-8. ya, tadi. Oke. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 37. Ya, Abang baca dari ayat 37, kalau bisa Abang baca perikopnya sampai ayat 42. Silakan Abang baca, kencang kan nggak apa-apa suaranya. Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. 42 boleh. Satu perikop boleh. Baca saja semuanya nggak apa-apa. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kau lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jika kalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Masih lanjut? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mengatakan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih sudah dibaca kitab sucinya Bang Gerson sendiri. Abang paham perikop ayat itu tentang apa? Ya. Pada waktu itu Yesus berbicara kepada orang yang ingin membunuh dia, orang-orang Yahudi, betul? Ya, benar. Apa kata Yesus? Bahwa kamu ingin membunuh aku
dan keinginan membunuh itu adalah mengikuti perintah iblis, perintah bapakmu, dan bapakmu adalah iblis, betul? Iya. Maka kematian Yesus di tiang salib itu sebenarnya adalah kehendak iblis, betul? Iya. Benar. Dan pertanyaan saya kepada Bang Gerson, kalau orang-orang yang menginginkan kematian Yesus saja disebut sebagai iblis, lalu bagaimana kedudukan orang-orang yang menikmati kemasus? Tolong ulang, maaf ya, akhir-akhir kata kakak. Oke, saya pelan-pelan ya. Kalau yang menginginkan kematian Yesus saja dikatakan sebagai anak-anak iblis, bagaimana kemudian dengan orang-orang seperti Bang Gerson ini, seperti Bang Pasaribu ini, yang menikmati kematian Yesus? Bagaimana menikmati? Saya tanya, kematian Yesus, bukan. Bagaimana pendapat abang tentang orang? Nih, gini ya bang ya. Orang yang menginginkan kematian Yesus saja itu adalah anak-anak iblis. Bayangkan Bang Gerson, bukan saja menginginkan, bahkan abang menikmati kematian Yesus dengan apa? Dengan menganggap abang itu ditebus oleh kematian Yesus dari dosa-dosa abang. Jadi abang lebih iblis daripada iblis. Bagaimana umat Islam? Dengarkan baik-baik sebentar dulu. Bayangkan umat Islam. Umat Islam justru percaya bahwa Nabi Isa itu tidak dimatikan karena Tuhan tidak menghendaki kematian Yesus. Tuhan yang benar, kata Yesus dalam Yohanes 8 ini, menginginkan kita mengasihi Yesus. Tapi Kristen adalah orang-orang yang menikmati kematian Yesus dari keinginan iblis. Lalu siapa yang lebih iblis di antara Kristen dan Islam menurut abang berdasarkan ayat Yohanes 8:37-42? Silakan abang renungkan. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat kakak. Nah, DA pertama sudah dibilang, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maaf ya, ini antara daging, bukan secara apa ya aku bilang, maaf kalau di dalam bahasa kami, kepercayaan itu adalah partodion atau keyakinan. Doktrin. Mak, bukan doktrin, tapi kepercayaan kita. Ya oke lah. Dari sama Tuhan. Sudah dibilang, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Maaf, tentang keturunan itu, Abraham itu yang diyakini orang Kristen itu adalah seorang yang percaya sama Tuhannya. Tapi keturunan si Abraham belum tentu mengikuti kepercayaan yang sama-sama si Abraham. Datang Tuhan Yesus Kristus bilang, wahai keturunan Abraham, engkau diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan bapakmu. Tapi kamu datang ke sini, datang kamu saat untuk membunuh aku. Itu yang dibilang. Tapi itu adalah keinginan iblis untuk mematikan Tuhan Yesus supaya menang iblis. Tapi dengan fakta dan nyata bahwa Yesus itu mati dan itu menang dari atas kematian. Dari kemenangannya dari mana? Dia naik. Dia bangun dari yang mati. Bahkan dari mati yang hidup, dia bangun dari kematian, itu masih ada proses untuk naik ke surga. Dan itulah yang diajarkan agama kami. Maaf saudara-saudara ya yang bertentangan yang lain dari agamaku, tapi itulah pengertian agama saya. Bukan menghujat, bukan untuk memperbaiki, bukan ya, untuk membilang yang benar, tapi itulah ya pengertian dari yang kakak yang dibilang ini. Terima kasih. Iya, tidak masalah. Saya mau tanya satu pertanyaan sama Bang Gerson, sama Bang Pasaribu. Saya mau tanya, Bang Pasaribu menikmati tidak kematian Yesus? Ya, kenikmatan itu adalah saya lepas dari kegelapan. Berarti perkataan saya bahwa abang menikmati kematian Yesus itu benar ya? Iya, kenikmatannya lepas dari kegelapan, lepas dari kematian. Nah, ketika Yesus mengatakan orang yang menginginkan kematiannya
Yesus berkata, orang yang menginginkan kematianku bapaknya adalah iblis. Tertulis Kata Yesus. Tertulis Di ayat keempat-empatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan orang itu ingin apa? Ingin membunuh Yesus bukan? Iblis dapat menangkap firmanku. Iblis di ayat yang menjadi keempat-empatnya bapakmu. Bang. Ya, di ayat kalau abang baca dari ayat ke-40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Artinya Abraham saja tidak akan pernah mengajarkan untuk menghabisi nyawa Yesus, apalagi menubuatkan akan kematian Yesus. Abraham saja tidak akan menubuatkan kematian Yesus, Bang. Ya, karena Yesus berkata, tidak akan dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu. Dan siapa bapaknya ini? Bapaknya ternyata adalah iblis. Kata Yesus, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau memang Bang Pasar Ibu ini menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, abang tidak akan membiarkan Yesus mati di tiang salib. Tapi pasti abang mengasihi Yesus sebagaimana kami umat Islam. Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti? Sebentar, sampai ayat 44. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah keinginan untuk membunuh Yesus. Karena di ayat 40-nya, tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Stop, bisa ya? Jangan dipotong ayat. Kalau satu ayat itu dipotong, itu berbelah. Tadi saya suruh abang baca satu perikop. Maka dituntaskan ayat 44. Bang, tadi saya suruh abang baca satu perikop itu supaya kita tahu konteksnya semua, Bang. Saya menunjukkan kepada abang, saya tanya, oke, berdasarkan ayat itu seluruhannya, jujur Bang, di sini orang yang akan diselamatkan itu bukan orang pintar, Bang. Orang yang akan selamat dunia akhirat itu adalah orang jujur, Bang, bukan orang pintar. Lebih baik saya ini menjadi orang jahil ketimbang saya menjadi orang yang pintar tapi pembohong, membohongi diri sendiri. Lebih baik saya jadi orang jahil tapi jujur. Makanya saya minta kejujuran abang. Abang boleh saja tidak paham apa-apa, tapi saya akan hormati abang kalau abang jujur. Saya tanya sama abang, pertanyaan saya dengan kejujuran abang telah baca ayat itu satu perikop. Pertanyaan saya, apa keinginan orang yang diajak Yesus bicara di situ? Apa yang akan mereka lakukan kepada Yesus? Silakan dijawab. Keinginan Yesus yang dilakukan orang bukan. Apa keinginan orang yang diajak Yesus bicara itu? Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Oke. Di situ Yesus bicara kepada siapa? Kepada orang keturunan Abraham. Apa yang akan mereka lakukan kepada Yesus? Untuk membunuh Yesus. Keinginan membunuh Yesus itu siapa yang memerintahkan? Iya, itu iblis. Berarti yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Iya, benar. Dan kematian Yesus yang adalah keinginan iblis itu dinikmati oleh Kristen. Iya. Maka Kristen lebih iblis daripada iblis. Dari pokok bahasan ibu atau kakak, kenapa Kristen sekarang gini Bang? Sekarang saya tanya gini, abang ingin mencincang anak kecil, jahat nggak itu? Ya, bagi kita sekarang ya jahat. Lalu ketika abang mencincang anak kecil itu, saya setiap tahun merayakan dengan tepuk tangan di gereja, menari-nari. Karena anak kecil itu dicincang, saya bebas dari dosa-dosa saya. Biadab nggak saya itu? Itu salah. Karena dengan pokok bahasan kakak, bukan dari ajaran yang Allah turunkan. Yaudah, saya tanya deh, abang setiap hari kematian Yesus dan hari kelahiran Yesus tepuk tangan bahagia nggak hari kematian Yesus? Maaf, soal Kristen itu ada beberapa alirannya. Saya itu Protestan, bukan Pentakosta. Yang saya tanya adalah, abang ini kalau waktu Yesus diperingati kematiannya, abang termasuk yang bahagia atau sedih?
ya pasti saya nangis. Kenapa abang nangis? Karena saya merasa dan mengingat atau membayangkan gimana perasaan Tuhan Yesus dipukuli, dicincang, sampai mati di kayu salib. Menyakitkan nggak? Menurut abang menyakitkan nggak yang dialami oleh Yesus? Sangat-sangat menyakitkan. Nah, tapi yang menikmatinya abang bukan? Ya saya nikmati sekarang ini. Ya sudah, berarti abang psikopat. Di satu sisi abang mengatakan saya bersedih Yesus mati, tapi kematian Yesus itu abang nikmati. Abang psikopat, ada kelainan jiwa namanya itu, bang. Itu jahat. Iya, psikopat. Kita nggak usah menertawakan bang Pasaribu, ya. Kita ingin bang Pasaribu merenungkan dengan hatinya ketika dia bersedih melihat Yesus disalib, tapi pada saat itu dia bahagia karena dosanya dihapus. Itu tidak konsisten, bang, tidak teguh pendirian. Artinya ini adalah sifat orang psikopat. Orang psikopat itu gini loh, bang. Dia nangis. Kenapa kau nangis? Aku nangis karena tadi kupijak kepala anak kecil. Tapi di satu sisi senang juga aku, soalnya kan gara-gara kupijak anak kecil itu aku tertebus dosaku. Itu orang-orang jahat, bang. Orang psikopat begitu. Nauzubillah min zalik. Tapi bang, kalau di Islam, bang, apa kata Yesus, seperti itulah yang kami ikuti. Kalau kalian adalah anak-anak Abraham, anak-anak Abraham itu bukan anak kandung Abraham, bang, tapi pengikut Abraham, bang. Karena anak-anak Allah artinya orang yang mengikuti Allah. Nah, kami ini pengikut ajaran Abraham, di mana kami tidak mungkin membenarkan kematian terhadap Yesus. Oke, mati baterai aku nih, baterai gini, ya. Tidak mungkin kami membenarkan kematian terhadap Yesus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kami sembah, mengatakan kepada kami bahwa Isa Al-Masih wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dia tidak dimatikan, dia tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai Nabi Isa. Karena Allah mengutus Nabi Isa ke tengah-tengah orang jahat, tentu Tuhan tahu bahwa nanti orang jahat ini akan menolak Nabi Isa. Kalau Tuhan biarkan dia mati konyol, berarti Tuhannya jahat. Maka tidak pernah ada di dalam Islam itu dosa kita diampuni dengan menumbalkan orang-orang yang tidak salah. Saya tanya sama abang, Yesus itu orang benar atau orang jahat? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.